Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Habibie Yusuf Saputra dari Universitas Bumi Gora S1 Ilmu Komputer dengan NIM 2301010184 dan saya membawakan paper saya yang berjudul Prediksi Permintaan Reservasi Kamar Hotel menggunakan metode Fuzzy Time Series oleh saya sendiri dan juga dua rekan saya yang juga seorang dosen yaitu Ibu Istin Fitriana Aziza dan juga Ibu Siti Soraya. Latar belakang penelitian ini adalah kebutuhan untuk mengimplementasikan metode Fuzzy Time Series dalam meramalkan jumlah reservasi kamar hotel mingguan di Gili Trawangan. Permintaan dari kamar hotel itu bersifat fluktuatif dan dipengaruhi oleh musim liburan. Karena sifatnya yang uncertain, metode FTS ini dipilih untuk membantu manajemen hotel dalam mengambil keputusan strategis operasional. Tujuan utama dari penelitian ini adalah melakukan analisis mendalam terhadap metode pada data reservasi hotel. Jadi, kami ingin mengetahui sejauh mana metode ini mampu menangani data pariwisata yang cenderung volatil, serta mengukur tingkat akurasinya dalam konteks nyata. Dengan begitu, FTS tidak hanya diuji sebagai metode peramalan, melainkan sebagai alat bantu sistem pengambilan keputusan terutama dalam strategi operasional hotel. Selanjutnya saya akan menjelaskan alur penelitian saya dari alir diagram yang telah saya buat. Yang pertama adalah pengumpulan data, di mana data dikumpulkan dari hotel bernama Trawangan Nirvana di Gili Trawangan. Data dikumpulkan dalam kurun waktu 1 tahun, yaitu Juni 2024 sampai Juni 2025. Setelah data terkumpul, kita dapat melakukan tahapan dari metode FTS, yaitu pertama menentukan universe of discourse, fusifikasi, menentukan FLR dan FLRG, terakhir membuat ramalan berdasarkan model FTS. Di dalam metode FTS ini dapat dibagi menjadi dua tahapan umum. Yang pertama adalah tahapan untuk training dan kedua adalah tahapan untuk forecasting. Di mana tahapan untuk training ini terdapat 3 tahapan lagi. Yang pertama adalah universe of discourse, di mana universe of discourse untuk menentukan ruang lingkup nilai, yaitu batas bawah dan batas atas dari data yang ingin kita training. Di mana D1 dan D2 itu adalah nilai random yang bisa kita pilih untuk membuat margin dari data yang ingin kita training itu. Selanjutnya adalah fusifikasi, di mana fusifikasi ini dapat dilakukan dengan pertama melakukan perhitungan jumlah interval, di mana jumlah interval ini ditentukan dengan hukum Sturge dan selanjutnya intervalnya itu didapatkan dari pembagian selisih dari batas atas kurangi batas bawah dan dibagi dengan jumlah dari interval tersebut. Lalu kita definisikan representasi linguistiknya, di mana jumlah dari representasi linguistik itu adalah jumlah dari intervalnya. Dan selanjutnya baru kita dapat melakukan fusifikasi seperti yang ada di persamaan terakhir di fusifikasi. Terakhir adalah knowledge extraction, yaitu menentukan relationship hubungan antar himpunan fuzzy itu, yaitu FLR, yaitu fuzzy logical relationship, itu hubungan satu ke satu, sedangkan FLRG itu adalah kumpulan dari FLR yang memiliki kondisi awal yang sama. Dan tahapan terakhir adalah forecasting, di mana forecasting itu dilakukan dengan defusifikasi berbasis centroid, di mana centroid itu adalah nilai yang merepresentasikan posisi rata-rata dari interval. Dan prediksi ini dilakukan dengan mengkombinasikan centroid dari label-label fuzzy yang relevan. Selanjutnya adalah visualisasi data dari minggu ke-1 sampai minggu ke-54. Ini adalah susunan seri waktu dari total reservasi dalam kurun waktu 1 tahun, mulai dari Juni 2024 sampai dengan Juni 2025 pada setiap minggunya. Dan universe discourse didapatkan adalah U sama dengan 3 kurangi 2 untuk batas minimalnya yaitu 1 dan maksimalnya adalah 36 plus 0 atau 36 itu sendiri. Selanjutnya adalah visualisasi centroid, di mana centroid adalah midpoint dari masing-masing interval, di mana jumlah dari intervalnya sendiri adalah 7 dan intervalnya adalah 5. Di sini dapat dilihat kalau A1 memiliki midpoint 5,5 dan interval ke A2-nya adalah 5, maka midpoint dari A2-nya adalah 10,5 dan seterusnya sampai A7. Selanjutnya pada tahapan knowledge extraction kita akan membuat FLR dan FLRG, di mana FLR itu fuzzy logic relationship, kita akan membuat hubungan antar himpunan fuzzy satu ke satu, di mana yang kita lihat pada tabel itu ada LHS dan RHS. LHS itu left hand side, yaitu kondisi pada waktu T, sedangkan RHS itu adalah kondisi pada waktu T plus 1. Selanjutnya itu kita kelompokkan untuk membuat FLRG. Selanjutnya adalah forecast fit. Ini adalah hasil untuk komparasi data awal dengan data yang kita telah training menggunakan metode Fuzzy Time Series. Dapat dilihat kalau misalkan mean average percentage error-nya adalah 11,69%. Dan terakhir adalah hasil forecast minggu ke-55 di mana ada kenaikan nilai MAP-nya menjadi 11,90%. Hal ini dikarenakan minggu ke-55 data aktualnya 33 sedangkan yang diprediksi adalah 25,25. Di mana hasil data 25,25 ini dari mengkombinasikan seluruh nilai fuzzy yang relevan.
Kesimpulan, model FTS mampu menangani data pariwisata yang volatil dan uncertain dengan baik, mencapai akurasi MAPE 11,69% pada trainingnya dan peningkatan forecast menjadi 11,90%. Dengan hasil ini menunjukkan bahwa FTS cukup efektif untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen hotel. Penelitian selanjutnya dapat membandingkan dengan model atau metode yang lain atau mengkombinasikan dengan model optimasi atau metode yang lain juga. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.